Kalau anak umur 3 tahun kan masih belum maksimal banget. Maka di sini tuh konsentrasinya masih, daya ingatnya masih pendek, konsentrasinya juga masih pendek. Maka bagaimana kita menjaganya dengan tidak memberikan gadget juga. Gadget itu hati-hati kalaupun mau dikasih dengan pendampingan. Tapi jangan berharap anak tuh langsung nurut. Kita perlu deal-dealan juga, oke. Karena mereka nggak tahu, yang mereka tahu kan dunianya kan dunia bermain. Iya, boleh sharing Om Tante. Karakteristik anak usia ini tuh apa aja sih? Di usia 3 tahun yang pertama, yaitu memiliki rasa ingin yang tahu yang besar. Makanya cerewet. Makanya anak tuh mulai banyak ngomong. Karena rasa ingin tahunya besar. Karena dia sudah mulai perhatian ke objek-objek di luar dirinya. Keponya tuh udah minta ampun. Mau ke sana, ini apa? Ini apa? Ini enak ya? Kayak gitu-gitu. Jadi rasa ingin tahunya besar banget. Maka penuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, mungkin juga akan ada masalah. Cuman kita tetap punya batasan. Misal, oh ini. Jadi dikasih tahu dengan baik. Karena masa 3 tahun kan masa dia udah mengenal banyak ya. Ini akan berpengaruh ke tahun-tahun berikutnya. Jadi masa 3 tahun ini, maka moms perlu mulai hati-hati karena si anak sudah mulai bisa ngomong, bisa protes. Dia sudah bisa apa yang dia inginkan dia ngomong, walaupun dia nggak tahu itu sebenarnya bener nggak sih, pas nggak sih gitu. Iya, kadang kan bisa kalau nyampe lagi ada orang lain juga nih gitu. benar. Kadang Mbak Mirza mungkin pernah nggak sih kalau lagi ada arisan atau acara apa-apa, anak terus gini, wah, gitu kan. Tapi di depan umum, gitu kan. Wah, yang panik ya, karena dia nggak tahu, tempatnya kan nggak tahu. Iya, benar. Jadi ketika rasa ingin tahu yang besar itu dipenuhi dengan baik juga. Yang kedua, pribadi yang unik. Moms harus menyadari bahwa setiap anak itu terlahir unik. Walaupun terlahir dari rahim ibu yang sama, setiap anak itu akan berkembang dengan sendiri-sendiri. Jadi saya dengan kakak saya pun berbeda. Saya cerewetnya minta ampun, kakak saya tuh lebih pendiam. Lebih pendiam kakak saya. Saya cerewet banget. Saya cerewet banget sampai mamaku tuh bilang, ibuku tuh bilang kayak gini. Saya nomor loro koncone, cerewet banget. Saya nomor siji, Pak Anteng nyiram, kon mesem we angel. Kayak gitu. Jadi kakakku pendiam. Jadi setiap anak itu terlahir unik. Jangan dipaksakan untuk, tuh loh, kamu tuh nurut masmu tuh bagus, gini-gini. Biarkan anak tuh berkembang sebagaimana mestinya. Tapi mungkin kalau moms pingin dia sesuai harapan, maka diarahkan dengan cara yang baik. Agar si anak itu punya apa ya, ketika dia besar dia nggak protes. Dia nggak protes sama orang tuanya. Karena kebanyakan pasienku yang udah dewasa, aku waktu kecil nggak diajarin Mbak caranya ini. Dia nggak tahu. Jadi aku, oke. Oh baiklah. Oke, jadi ada anak remaja, pasienku anak remaja, dia nggak tahu cara untuk dia mau apa, dia nggak tahu. Jadi pasienku waktu itu ada yang datang usia 13 tahun, ketika tak tanya, kamu maunya gimana? Maunya apa, Dek? Nggak tahu. Karena dia tidak diajarkan untuk mengekspresikan perasaannya, mengeluarkan pendapatnya. Dari kecil dia pokoknya disuruh nurut terus. Nah ini akan ngefek juga loh. Jadi bunda tuh jangan merasa bangga, anakku tuh nurut banget loh gitu. Anakku tuh tahu apa manut loh. Jadi malah perlu perhatian pas gedenya. Nanti akan jadi perhatian pas gedenya. Jadi memang mungkin ada apa ya, tidak ada pengasuhan yang tepat. Yang ada kita terus belajar, kita terus untuk apa ya, fleksibel gitu loh. Kita untuk berusaha, oh anakku lagi fase ini, maka kita harus deketin. Yang ketiga, si anak usia 3 tahun tuh mulai suka berfantasi dan berimajinasi. Makanya kadang ada drama, aku mau main jadi dokter, aku jadi dokter, bunda jadi pasiennya ya, gitu kan. Oh ini sakit, ini perlu disuntik gitu kan. Maka nggak apa-apa gitu. Beri waktu, terkadang boleh sibuk kerja. Mamas mungkin, mamam semua atau para dad gitu kan sibuk kerja, sampai nggak sempat temanin anaknya main. Nah itu perlu perhatian juga. Anak akan bermain dengan siapa? Apalagi anak pertama. Dia akan berimajinasi, menuangkan imajinasinya, dia akan bermain peran dengan siapa kalau dia nggak punya teman di rumah gitu. Tadi itu kan luangkan waktu kerja capek iya, tapi coba luangkan 30 menit atau 1 jam sekedar sini ngobrol, tadi gimana seharian, terus aku tadi gini, terus tadi main apa gitu. Coba sini main, aku main dokteran. Ayah jadi ini, ayah jadi pasien ya, ayah ini sakit gigi. Kadang kan ayahnya keluar unik-uniknya dia. Imajinasinya tuh ternyata unik banget ya anakku nih gitu kan. Sedang mainan apa dibikin gitu. Jadi apa gitu ya imajinasinya. Jadi di situ kreativitasnya
berkembang kan, karena dia mulai kepo, bikin Lego, dikasih Lego dia bisa bikin seimajinasinya. Terus karakteristik anak usia ini apalagi sih masa paling potensial untuk belajar. Maka dari situ sebenarnya bukan anak yang ngeyel, tapi anak yang pengen taunya sangat besar. Pengen taunya sangat besar. Iya. Kalau bantah karena dia taunya itu. Kalau kok bantah karena dia mungkin taunya baru itu. Baru yang taraf sini, tapi bunda ternyata ngajaknya lebih dari ini. Maka si anak ini apa ya, belajarnya itu agak kayak lompat gitu loh. Ibaratnya Axel. Dia dipaksa untuk lompat. Cuma potensi belajarnya sangat bagus, maka pelan-pelan, sabar. Namanya sabar, perlu kesabaran ekstra seperti aku bilang sebelumnya. Dan itu dia mulai menunjukkan sikap egosentris, makanya bantah. Karena dia ngerasa kekeh, aku maunya gini. Karena memang aku bilang seperti awal, dia egosentrisnya sedang terbentuk kan, masa-masa usia 3 tahun. Makanya kita yang harus mulai turun. Kita yang, oh iya, anakku kan masih 3 tahun, emang masihnya begini. Ah ya udahlah, ya gimana. Adik maunya gimana? Kadang nyebelin banget ya Mbak yang ngadepin si 3 tahun ini. Kadang kita ngomong apa, dia ngomong jawabannya ini yang bikin gitu. Biasanya kalau mom sampai sebel, berarti lagi coba cek sendiri, lagi capek ya. Sepertinya. Lagi capek ya. Itu juga loh, karena aku juga, walaupun aku belum menikah, aku kan memperhatikan semua ponakanku. Aku mulai membayangkan nanti kalau ponakanku kayak gini, aku harus gimana ya? Karena semua ponakanku pusing nggak, Mbak? Aku cukup pusing. Jadi aku disuruh ngomong gitu kan. Apalagi aku kan kalau di Jogja tinggal sama kakakku yang anaknya 4. Sekarang 4. Anak pertama usia 11 tahun, anak kedua usia 9 tahun, anak ketiga usia 5 tahun, yang ini baru 2 bulan. Ini aku udah bayangin. Oke, nah gini anak ini gimana ya? Ini nanti terus kalau aku nih, anak papat loh, Dek. Aku ya, Mbak. Karena anaknya 4 cowok semua loh, Mbak Mirza. 4 cowok semua, bayangin. Pusing juga. Bagaimana rumah itu? Jadi aku mulai memahami, oh anak laki-laki, anak pertama, dan anaknya beda-beda, karakteristiknya beda-beda kakakku. Yang pertama ini sangat kreatif. Dia mainnya jatilan, mainnya dia bisa bikin apa aja, jualan, misal dia nyari yuyu, dia jual ke temennya. Sampai ditanya sama kakakku, buat jual berapa mas? 2.500, dan dia pulang-pulang beli bakso. Makanya itu bakso dari mana duitnya, orang nggak kasih duit gitu kan. Ternyata kan kreatif, karena memang dikembangkan sama kakakku. Walaupun ada beberapa anaknya kakakku ya agak lambat belajarnya. Kakakku ya sudah, karena memang itu pastinya dia. Aku nggak bisa maksain. Sebenarnya walaupun kakak sendiri juga, dulu dia cepet loh. Ini anakku tuh kecepatan kok jadi lambat ya. Ya kita perlu apa yang ada masalah apa ya gitu. Itu pun perlu dievaluasi juga. Mungkin kita juga terlalu cepat, atau kita mungkin pas capek, pas marah, anak nerimanya beda gitu. Itu juga bisa. Terus selain itu, selain menunjukkan sikap egosentrisnya, juga memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Makanya sering nanya. Jadi masih pendek banget. Jadi dia sering nanya karena memang kan masih berkembang ya. Belum yang kayak kita, dia, apalagi para ibu-ibu tuh bisa habis ini, nanti habis belanja aku nganterin adek, aku mau kesini, habis ini. Kita kan bisa gitu karena kita sudah berkembang, kapasitas otaknya sudah berkembang maksimal kan. Tapi kalau anak umur 3 tahun kan masih belum maksimal banget. Maka di sini tuh konsentrasinya masih, daya ingatnya masih pendek, konsentrasinya juga masih pendek. Maka bagaimana kita menjaganya dengan tidak memberikan gadget juga. Gadget itu hati-hati, kalaupun mau dikasih dengan pendampingan atau dengan waktunya 30 menit, 15 menit, is okay. Karena konsentrasi itu yang menghilangkan loh. Jadi aku pernah, pasienku lagi main handphone, aku panggil nggak nengok. Dek, aku panggil nggak nengok, sama sekali nggak nengok. Aku ngambil barang di dekatnya, dia nggak nengok. Kan aneh. Nggak nengok sama sekali loh. Anak, wah ini kenapa nih? Itu jadi, tak jadikan catatan observasi. Anak tidak menoleh ketika saya mengambil barang di sampingnya. Maka ini perlu perhatian juga. Karena konsentrasinya pendek. Jadi tapi kalau ketika dia nggak dikasih handphone, dia main, nggak ini lah, itu juga catatan khusus anak ini. Karena autis kan juga kayak gitu ya. Tapi autis bisa dicek di usia 3 tahun. 3 tahun baru bisa cek autis, hiperaktif, itu 3 tahun, 26 bulan. Kalau sebelumnya maka perlu dicek lagi, apakah memang ini konsentrasinya pendek tuh karena
momsnya jarang melatih juga. Ya deh, lihat sini dulu, perhatikan dulu pelan. Oke, kita perhatikan. Kita memang perlu untuk sini lihat bunda. Jadi ketika ngomong tuh lihat bunda dulu sini. Kadang kan bunda lagi ngapain, anaknya lagi ngapain, jadi ngandani tuh nggak sambil ngeliatin orang ya. Masa kamu tuh loh, buat bunda tuh gini, tapi sambil ngerjain sesuatu. Jadi liatin anaknya. Jadi coba sambil lihat. Dek, ayo, pemirsa gimana? Bukan itu juga. Harus mengakui sebagai ibu-ibu biasa gitu ya. Atau ngadani anak tuh nenenin tapi main handphone. Jan, kamu tuh lo gak pernah peluk bunda. Ini loh, bunda ini. Jadi nenenin, walaupun waktu masa nenenin bayi, diliatin nggak anaknya? Dia cuma bilang, oh nenek haus ya, ini ya. Atau malah main handphone. Ayo dicek sama semua yang itu jadi waktu yang tepat untuk bonding dengan anak ya. ya. Bener. Bahkan aku juga tahu dari kakakku, Dek, kalau nenenin, walaupun nenek langsung, badannya tuh harus ke arah kita loh gitu. Aku juga baru tahu. Karena aku baru belajar kan, arah kita. Walaupun pakai dot juga tetap ke arah kita. Iya. Pakai dot pun harus tetap ke arah kita. Jadi bukan badannya ke sini, dotnya ke sini. Karena ada yang nggak kan, momsnya kadang kayak gitu kan. Ada yang nggak arah ininya. Ini ada yang nanya nih Mbak, lanjut. Kenapa tuh kalau dipanggil nggak nengok itu bukan malah konsentrasi banget di HP-nya ya Mbak? Itu kenapa malah dampaknya jadi anak nggak konsentrasinya tinggi ya Mas? Oke, nanti aku jawab. Ini masih ada satu lagi karakteristik anak di usia sini. Mbak Risa ini juga psikolog. Beliau juga psikolog. Beliau, ya. Kalau Mbak Risa ini juga anaknya lagi umur 3 tahun nih. Dia juga sering share soal perkembangan anaknya, juga bisa dipantau juga konten-kontennya beliau. Nah, selain itu karakteristik di anak usia 3 tahun, itu sebagai anak, itu sebagai bagian dari makhluk sosial. Jadi dia mulai mengerti bagaimana cara bersosial. Bagaimana cara dia untuk personal sosialnya juga. Maka di sini mom semua harus mulai dicek juga bagaimana sih selama ini mengajarkan anak, membekali anak untuk bisa mulai mandiri, untuk bisa mengenalkan dirinya dengan dunia luarnya. Jadi cara mendidik anak usia 3 tahun dan stimulasi yang bisa dilakukan tuh apa aja sih? Nah, mulai masuk nih bekalnya, boleh diperhatikan dengan baik. Yang pertama, mengajarkan untuk mengendalikan emosinya. Jadi mulai ke anak ngeyel, anak bantah. Jadi kita harus mulai, anak itu karena kan nggak tahu ya, bagaimana sih untuk mengendalikan emosi. Misal dia lagi marah banget atau lagi ini banget, terus dia nggak diajarin cara untuk ngatasinnya. Pokoknya, yaudah ya sama ya, mau nggak gimana? Atau tantrum dibiarin aja, wes tak tinggal wes ben nangis tinggal wes kayak gitu biasa aja. Karena dia nggak tahu cara untuk ngendalin emosinya, nggak tahu untuk bisa bagaimana sih untuk mengolah dirinya. Karena tahapan emosinya kan belum berkembang maksimal. Maka di sini tugas mom semua untuk bisa mengkonfirmasi. Misal tantrum, dia lagi tantrum, oke, dia nangis, sudah, boleh dipeluk. Kenapa tadi? Yuk, kita ngobrol dulu. Adik, kenapa nangis sampai kayak gitu? Ada apa nih? Kayak gitu kan. Ada apa nih mulai ini? Tadi marah ya, atau gimana? Mulai dikonfirmasi. Kalau minta, adik bisa lo ngomong gitu. Ngomong deh coba. Atau adik boleh nunjuk minta yang mana? Kan kalau nangis nggak ini, atau kan tadi bunda udah bilang kita bisa beli di lain hari atau waktu yang lain, nggak sekarang. Jadi cara ngendalinnya, oh kalau aku pengen sesuatu tuh nggak harus dituruti toh. Oh nanti aku bisa ini. Tapi hati-hati untuk berjanji, karena anak mungkin kalau janji diinget-inget terus kan. Nagih. Gitu. Yang kedua, nagih. Kemarin kan gitu janji ngajak ke sini gitu kan. Dikirain lupa. Terus yang kedua, ajarkan kedisiplinan. Nah, ini mulai bisa diajarkan juga di usia 3 tahun. Bagaimana dia untuk, ambil minum. Kadang kan, kalau aku ngajak ponakan ambil minum, yuk, ikut ambil gelas, tante, yuk, nih gelasnya. Tahu ngambil minumnya di mana? Tahu. Ponakanku usia 2,5 tahun, itu dia udah tahu. Dia minta yang mana gelasnya dia tahu. Yang ini atau yang ini? Yang itu, gitu. Tak kasihkan. Yuk, ambil minumnya. Dan dia maunya ngelakuin sendiri. Ya, aku bebas kan, nggak apa-apa. Awas, hati-hati. Kalau penuh nanti tumpah. Secukupnya aja, segini cukup. Lalu saya bilang kayak gitu, segini cukup. Terus sudah selesai makan, yuk buang sampah, dibuang sampah ya. Wah, hebat, udah bisa buang sampah, keren. Jadi kayak dikasih rewardnya itu sebuah pujian juga.
Pujian kan Iya. reward juga. Pujian tepuk tangan atau usapan lembut. Wah, keren nih, keren banget nih. Tos dulu kayak gitu. Itu bisa. Jadi akhirnya anak untuk mandi, oh buang sampah. Walaupun tetap ngeyel. Loh, kok nggak dibuang sampahnya? Ayo. Ah, tante mainnya, ya udah tante mainnya nanti aja sama kakak. Buang sampah dulu. Nanti dia bakal buang. Kalau Iya. ponakanku kayak gitu. Mm-mm. Lalu Betul. ajarkan berbagi dengan orang lain. Ajarkan berbagi dengan orang lain. Karena dia sudah mulai bisa ngomong, dia mulai perlahan berkembang, maka mulai diajarkan untuk bisa sharing. Walaupun ini juga perlu batasan ya, misal perebutan mainan. Dia juga tetap harus diajarkan untuk bisa mempertahankan mainannya. Jadi kalau mungkin pertama, oke, kakak udah selesai belum mainnya, boleh dipinjam nggak? Nggak boleh, oke. Kita jelasin ke temannya. Ini belum bisa, dia masih dipakai main. Nanti kalau sudah ini ya, gitu. Tapi kalau udah boleh dimainin, boleh. Terus atau makanan, dek, ini ada permen lebih, dikasih ke temennya, kasih ke tantenya. Kadang kan anak kecil nyuapin. Ya. No, Anti Sari belum disuapin. Nah, itu kan dia mulai tahu. Aku kalau punya makanan boleh dibagi. Gitu. Terus menghargai hal yang bisa dicapai walaupun kecil apapun. Kayak tadi mengapresiasi agar dia semakin mandiri, semakin tahu, oh ini tuh pas, oh ini tuh bagus tuh dipertahankan. Gitu. Itu untuk ini ya, untuk bisa mendidik anaknya. Tapi kalau untuk bagaimana dia perkembangan tubuhnya pasti ada yang lain lagi, mungkin kita bisa next session. Dari situ mungkin apa yang mau ditanyakan Mbak Mirza atau mau diperjelas? Oke nih, aku bacain yang ada di sini dulu ya tadi ya terkait dengan pertanyaan tentang gadget nih. Kalau dipanggil nggak nengok, itu bukan masalah konsentrasi banget di HP-nya ya Mbak. Itu kenapa ya malah dampaknya jadi anak nggak konsentrasinya tinggi nih? Oke. Jadi gini, kalau aku melihat beberapa pasien anakku di rumah sakit, dan aku diskusi sama kakakku, jadi Mbak, emang kenapa sih kok kalau dikasih handphone malah jadi nggak ini? Karena dia akhirnya cuman fokusnya ke situ toh, ke satu arah ke handphone. Mana gambarnya kan nggak bergerak ke mana-mana kan, cuma di situ aja. Tidak semua anak langsung konsentrasinya tinggi loh kalau dikasih handphone. Kalau beberapa kasus pasien anak yang aku tangani, aku tes, semua karena gadget, speech delay. Konsentrasinya cepat hilang. Speech delay itu pasti banget. Karena dia akhirnya jarang komunikasi, mohon maaf, jarang komunikasi. Oke. Karena dia hanya taunya gini, komunikasinya satu arah. Kadang tapi ada juga nih ibu yang biasanya ngomong, oh anak saya dikasih gadget tapi tetap bisa ngomong juga nih. Nah itu kenapa juga tuh? Iya. Pasti sering dong yang ngomong gitu ketemu. Kalau aku sih ini dicek. Oh mas, biasanya kalau dikasih gadget bisa ngomong, mas juga sering ngajak ngobrol ya? Atau gimana tuh? Dikonfirmasi. Jangan hanya fokus ke pemberian gadgetnya aja, tapi dikonfirmasi. Karena kalau saya nanya, udah dikasih gadget? Selama dikasih gadget, didampingi nggak? Didampingi nggak? Ya gitu. Didampingi nggak? Karena bener-bener dia, waktu itu pasienku ada beberapa ya. Maksudnya alhamdulillah aku diberi latihan untuk menangani pasien anak. Walaupun pertama bingung juga, Mbak kita apa sih? Aku pasti nelfon kakak, Mbak ini tak apain ya? Coba dicek ini. Jadi konsentrasinya tuh jadi pendek karena dia hanya fokus ini. Jadi ketika dikasihkan ke dunia nyata, dunia nyata dia akan bingung. Adaptasinya akan bingung. Oh, karena berbeda gitu ya. Karena dia, dimensinya kan beda. Jadi kalau kecuali di balance ya gadget, ya dunia nyata juga tetap diberi. Karena dimensinya tuh sangat berbeda loh. Satu arah cuman gini toh, iya seru gerak. Dia gerak tapi cuma di sini aja. Tapi ketika dia dikasih realnya, dia akan bingung. Walaupun beberapa konsentrasinya tinggi. Nah, kalau konsentrasinya tingginya apakah hanya di handphone saja, atau juga ke lainnya? Perlu dicek lagi. Nah, karena kalau jujur ponakanku juga dikasih handphone sih. Tapi ketika sama aku, handphone tuh aku taruh. Karena aku pernah diprotes lah, Anti Sari main handphone, akhirnya aku taruh handphonenya dan aku ngajak main yang tanpa handphone. Bener-bener aku berusaha dan memang susah karena kita harus nemenin terus. Bener, susah banget. Dan aku harus nemenin terus. Kita jadi capek memang. Jadi ya tapi ya memang daripada aku yang ngajarin jelek gitu kan. Oke. Jadi ketika aku sama ponakanku, handphone aku taruh, bener-bener aku taruh dan aku beli kartu belajar dan Kak ayo belajar. Dia senang. Aku kasih
kertas kosong, kasih pensil warna, kasih kartu. Jadi aku lebih banyak mainnya ke kartu. Makanya kan ketika di tes psikologi untuk tes perkembangan anak tidak ada tuh yang ngasihnya pakai handphone. Kita kan pakainya kartu. Iya, Kayaknya benar ya. kartu. Balapnya nyata, dimensinya nyata. Kan enggak, kita kan ngasihnya enggak handphone. Pasti ngasihnya, oke, kartunya dibuka dulu ya. Kartunya dibuka. Yang mana? Ini dibuka lagi kartunya. Nah, sebaiknya memang aktivitas handphone itu dibatasi. Kalau memang bisa dibalas, ya monggo. Tapi memang beberapa kasus pasien anak saya kebanyakan kasih handphone usia 1 tahun. Itu konsentrasinya memang pendek. Kecuali kalau dia kasih handphone konsentrasinya sangat tinggi. Tapi konsentrasi dunia nyatanya sangat berbeda. Konsentrasi dunia nyatanya sangat berbeda. Mungkin bisa dicek lagi dia bagaimana konsentrasinya dalam artian konsentrasi untuk bisa fokus duduk di satu tempat. Dia bisa agak lama nggak. Kalau untuk selain gadget ya, kayak gitu. Jadi itu perlu perhatian. Jadi pun aku masih tetap belajar juga ya, karena aku dari setiap kasus anak itu aku selalu diskusi sama mbakku. Mbak, kenapa bisa gini ya? Mbak, kenapa bisa gini ya? Karena aku punya pasien usia 4 tahun, bahasa yang keluar Marsha. Oh iya? Kayak gitu. Yeah. Jadi aku sampai iki pilek ngetes ngomongnya bahasa Marsha, aku nggak ngerti gitu kan. Akhirnya aku cuma bisa observasi dan nanya ke orang data, dari umur berapa dikasih handphone? Dan dia nggak mau ini loh nurutin omonganku. Maksudnya tak minta, Dek tolong ini, Dek tolong ini. Dia nggak mau ngelakuin. Sama orang tuanya aja nggak mau. Dan maunya kadang mungkin ada beberapa moms yang mulai menyadari anak tuh sampai benar-benar ngerengek minta handphonenya. Handphonenya mana? Kayak gitu-gitu kan. Iya. Benar. Karena memang bisa fokusnya di situ aja. Gimana? Usia anak 3 tahun ini seberapa lama sih mereka bisa konsentrasi dan bagaimana sih cara yang tepat supaya kita bisa melatih konsentrasi anak pada usia 3 tahun ini, Mbak? Oke, kalau konsentrasinya kan tadi yang jelaskan konsentrasi memang pendek ya, tapi untuk cara melatihnya gimana? Latihan yang fisiknya semuanya ya. Misal untuk memindahkan manik-manik satu, masukin manik-manik di tes bini itu usia 3 tahun tuh dia suruh untuk menyusun. Karena dia harus fokus kan menyusun balok itu kan dia harus konsentrasi, kalau enggak dia akan jatuh menyusun menara balok. Menara balok, terus masukin manik-manik kan dia harus gini kan. Manik-maniknya ada yang kotak, ada yang tabung, ada yang bulat, dan dia harus menyusun sesuai bentuknya. Terus memindahkan biji-bijian dari mangkok satu dengan yang lain kan dia harus konsentrasi juga. Agar sesuai tempatnya. Itu salah satunya. Nanti yang lain bisa dicek. Untuk moms ya. Ada durasinya nggak sih Mbak? Misalkan mungkin patokan gitu, anak 3 menit atau 5 menit atau 10 menit usia 3 tahun bisa konsentrasi. Karena biasa dia aja. Ibu melebeli gitu ya. Loh kamu nggak bisa konsentrasi, pendek banget sih gitu, nggak bisa fokus nih gitu. Oke. Dilihat dulu. Misal kadang memang kalau anak kecil kan kadang kalau udah bosan langsung main. Yang lain. Jadi sampai dia mulai bosan aja dulu. Nanti kalau belajar yang lain lagi. Oke, kita 5 menit main ini ya. Nanti kalau sudah ini, jadi kita boleh melatih kemandirian juga. Atau nanti main ini sama ini, atau selesainya. Kalau dia bisa konsentrasi dalam menyelesaikan tugas, berarti kan bagus konsentrasinya. Oke. Dia nyelesain tugas baru yang lain. Karena kemarin ada yang aku tes umur 11 tahun, tak kasih ini, dia nyari yang lain. Dia yang lain. Itu memang salah satunya karena gadget juga, tapi memang karena dia ada retardasi mental juga. Gitu. Jadi sebenarnya HP boleh dikasihkan. Halo? HP boleh dikasihkan. Halo? Apakah sinyalnya hilang lagi ya? Sinyalnya hilang lagi. Ini tuh kadang ini ya, kalau live Instagram di sinyal, tapi ini alhamdulillah nggak terlalu sering loh. Like-nya cuma bentar aja. Oke, gitu Mbak Mirza. Gimana? Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu diperjelas? Kita lanjut. Nah, biasanya nih ada yang ada yang bertanya kayaknya kemarin aku bikin listnya nih. Kenapa sih anak usia 3 tahun itu tadi udah ya nyebelin gitu kan? Kalau misalkan suka banyak ngomong gitu-gitu sudah dijelaskan oleh Mbak Yulia. Nah, tadi Mbak, kalau misal anak 3 tahun tuh suka nanya.
pengulangan kalimat mulu gitu kan, nanya ini apa, ini apa, ini apa, diulang terus. Nah, kadang kita kesel gitu kan, sebenarnya jawaban yang tepat gitu untuk diberikan kepada anak usia 3 tahun tuh yang gimana sih Mbak gitu. Apakah kita harus Oke. ngejawab terus gitu, kok diulangi terus gitu, kenapa sih gitu. Nah, itu antara dua hal. Memang anaknya bisa jadi catatan khusus ya. Anaknya kok gampang, kok anaknya ini ya, lupa ya, kok baru diajarin gampang lupa ya, gitu kan. Berarti apakah ada masalah dengan IQ-nya, tingkat Oke. IQ-nya? Kalau 3 Catatan tahun, lagi. 4 tahun ya. Mm-mm. Tapi kalau enggak, memang dia memang pengen cari perhatian orang tuanya juga bisa. Yang kedua, dengan tanya terus. Nah itu, ayo kemarin udah bunda kasih tahu loh, kan bisa kayak gitu. Walaupun jengkel ya. Kan kemarin bunda udah bilang, masa lupa? Yang itu loh, yang ini loh. Nanti bisa diingat lagi ya, lupa ya? Enggak apa-apa kalau lupa di ini. Walaupun ya itu, kalau bundanya kok ini anak nanya terus, kalau capek ya memang akan jadi jengkel sendiri. Kalau bundanya lagi capek akan jadi jengkel sendiri. Makanya ketika bunda, dia anak terus, oke, tarik nafas dulu, tenangin diri dulu. Emosi kita harus stabil dulu. Agar nyampe ke anaknya juga baik. Kayak gitu. Jadi, bagaimana sih untuk kok nanya terus yang memang itu pun, itu kayak kalau anak remaja dikandani ngeyel banget. Dan, kalau udah sepuh, kan hampir kayak anak usia 3 tahun lagi. Ini apa ya? Aku mau semangat orang ya? Atau, siapa kan, Dek? Karena memang awal mereka itu kan masih untuk meningkatkan kemampuan otaknya, kapasitas otaknya. Ketika udah tua kan kapasitas otaknya sudah berkurang. Jadi kembali seperti anak kecil lagi kan makannya. Ya seperti itulah fase pertumbuhan, perkembangan manusia dari segi kognitifnya. Gitu Mbak Mirza. Oke, Mbak, 2 pertanyaan terakhir nih. Reaksi apa yang perlu kita berikan ketika anak itu melempar barang pada orang lain atau bahkan anak itu memukul orang tuanya nih? Reaksi kita bagaimana, Mbak? Nah, kalau memukul dan melempar kita konfirmasi dulu si anak ini memang sedang, halo? Mohon maaf, udah masuk? Sudah masuk? Oke, sudah masuk, Mbak. Jadi bisa dikonfirmasi dia melempar atau memukulnya karena memang sedang marah. Sedang marah karena ada konflik sebelumnya, maksudnya si anak ini minta apa tapi orang tuanya nggak menuhin dan orang tuanya tidak menenangkan dulu emosinya. Atau ini apakah terputus lagi? Iya. Halo? Sudah masuk lagi suaraku? Oke, sudah masuk kembali. Oke. Sabar jadi ya, perlu dikonfirmasi. Iya, perlu dikonfirmasi. Mukul-mukulnya, ngelemparnya karena dia sedang marah, atau dia caper, atau dia nggak tahu yang dia lakukan itu salah. Karena kalau ponakanku ngelempar barang ke aku tuh godain, dia lagi nyari perhatian aku karena aku lagi sibuk yang lain. Lagi sibuk yang lainnya, aku kasih tahu kan kakak bisa nyenggol antisari, nggak perlu lempar kayak gitu. Kadang mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh salah. Jadi dia mukul aku, dia ngelemparin aku pakai ini. Kakak sini, tak kasih tahu. Jadi aku lempar bolanya juga, tapi pelan. Sakit nggak? Kayak gitu tuh nggak sakit loh, tuh nggak enak. Kamu jangan lempar kayak gitu loh. Jadi aku ekspresinya main loh. Jangan lempar kayak gitu, sakit nih. Tapi kan jadi sakit. Jadi ekspresi kita juga harus bermain. Kalau itu tuh memang sakit loh. Dek, sakit tau dek, sakit tapi sakit apa sih? Sakit tuh, sakit kan nanti kadang-kadang aduh iya anti sakit kadang kayak gitu. Terus kalau mukul-mukul dipukul tuh bunda sakit deh, dipukul, jangan mukul, ngomong pelan-pelan. Kenapa adik marah kenapa? Jadi mukul atau ngelemparnya pasti dia punya alasan. Maka bunda di sini tugasnya untuk mengkonfirmasi ya itu tadi emosinya, mengenali emosi dirinya dulu. Dia mukulnya marahnya tuh karena memang keinginannya tidak terpenuhi, karena egosentrisnya masih besar kan, masih besar, tidak terpenuhi, atau karena memang cari perhatian itu. Gitu Mbak Mirza. Berarti memang kita sebagai orang tua ini harus mengerti anak banget ya. Aduh, aku mau pilih pertanyaan yang mana ya? Karena waktu kita udah sejam. Yang mana ya? Oke, ini. Bagaimana, kan tadi disampaikan juga tuh Mbak, kalau misalkan ada anak dengan emosi yang kalau misalkan ketika kita marah dia akan tumbuh jadi anak yang pemalu, atau misalkan ketika
dia tumbuh besar, ada juga anak yang jadi belum diapa-apain gitu, tiba-tiba udah nangis. Pasti pernah lihat dong Mbak anak yang kayak gitu juga. Nah, gimana caranya kita untuk mengembalikan ritme emosi dia kembali seperti semula gitu ya, normal gitu, nggak jadi anak yang pemalu dan atau mungkin justru anaknya yang baru numpahin air dikit tiba-tiba ekspresinya lebay gitu, heboh gitu, takut dengan orang tuanya. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan emosi anak pada usia 3 tahun ini, karena kan pasti masih bisa dibentuk daripada mereka terlanjur sampai Oke. dewasa akan berdampak seperti yang disampaikan tadi itu Mbak. Gimana Mbak? Oke, untuk bisa cara mengembalikan, bukan mengembalikan ya, untuk bisa anak akhirnya bersikapnya yang sesuai, maka orang tua harus mengecek dulu perilakunya. Jadi sebagai orang tua harus menyadari bahwa kita tuh jangan terlalu banyak menuntut anak agar sesuai keinginan kita. Kalau kita belum baik gitu loh, kita belum bisa memberikan sesuai kebutuhannya mereka, maka kita cross check dulu diri kita. Sebenarnya kalau kita minta anak sesuai keinginan kita, kita sendiri sudah sesuai keinginan anak belum sih? Anak tuh butuh Introspeksi apa ya. sih? Butuh bonding kan, butuh kasih sayang, butuh kelekatan. Misal anak perempuan, dia butuh modelingnya ibunya. Ibunya seperti apa nih? Kalau anaknya laki-laki, bagaimana modeling bapaknya? Jadi ketika aku ada pasien, anaknya misal bapaknya ini masih nggak ngeh nih, anaknya ini, Bapak, ini anaknya laki-laki loh Pak, nurutnya itu nurutin Bapak loh. Jadi Bapak selama ini bagaimana memberikan contohnya? Itu selalu kayak gitu aku. Coba Bapak udah ini. Jadi mom sendiri juga bisa dievaluasi selama ini memenuhi kebutuhan anak tuh kayak gimana sih? Kebutuhan untuk pundi-pundi cintanya itu dipenuhi seperti apa? Terus bagaimana ketika dia ingin tahu udah dipenuhi sesuai belum sih, atau masih dengan versinya bunda semua. Jadi bukan kita yang menyesuaikan anak, karena suatu saat ketika orang tua sudah dewasa, orang tua pengennya anak yang bisa menyesuaikan lagi, maka kita perlu timbal balik juga gitu Mbak Mirza. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya waktu kita 1 jam ini, sudah lama sekali untuk mengobrol bersama dengan Mbak Yulia membahas tentang perkembangan anak usia 3 tahun. Inti dari semua pembicaraan kita kali ini adalah moms harus lebih aware terhadap perkembangan anak, baik apapun itu, sekecil apapun itu, entah itu anak mulai berbicara ataupun anak belajar untuk melompat gitu, jangan dianggap sepele hal-hal semacam itu. Moms harus memperhatikan pergerakan anak dan jangan lupa memberikan kasih sayang yang penuh untuk anak, dan juga moms harus memberitahu anak tentang apa yang moms lakukan pada anak, karena itu akan memberikan perkembangan secara kognitif pada anak, begitu ya Mbak Yulia. Ada pesan yang mau disampaikan untuk para moms hari ini Mbak? Pesan singkatnya? Oke, mungkin buat mom semua, kita semua sama-sama belajar. Jadi tidak ada anak yang kok ngeyel, atau tidak ada orang tua yang merasa kayaknya aku belum jadi orang tua yang baik. Kita semua sama-sama belajar. Ketika jadi orang tua, kita belajar memahami anak, dan kita juga mengajarkan anak untuk belajar memahami kita. Kita sama-sama belajar. Jadi kita jangan jadikan beban atau jangan merasa bersalah juga. Jadi kita mulai kayak bisa saling mengerti, memahami seperti kita belajar memahami pasangan kita gitu. Jadi saya juga mohon maaf jika ada materi yang belum sebagaimana mestinya, karena saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan moms. Kalaupun belum, mungkin Mbak Mirza bisa memberikan ruang lagi untuk ngobrol-ngobrol, nanti akan saya carikan yang memang juga bisa melanjutkan. Karena kalau sesi psikologi perkembangan anak ini sangat luas banget. Luas banget. Iya, jadi mungkin bisa di sesi Mbak Mirza gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulia sudah meluangkan waktu ngobrol bareng bersama Mamillennial.live hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk mam semua dalam mendidik anaknya. Mohon maaf apabila salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mirza untuk waktunya. Terima kasih juga Mbak Yulia.